siang semuanya. Hari ini memasuki bab 5 yaitu lembaga jasa keuangan dalam perekonomian. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama, menjelaskan jasa keuangan bank dalam perekonomian. Yang kedua, menjelaskan tugas, produk dan peran lembaga jasa keuangan dalam perekonomian. Yang ketiga, menjelaskan lembaga jasa keuangan bukan bank dalam perekonomian. Yang terakhir, menjelaskan tugas, produk dan peran lembaga jasa keuangan bukan bank dalam perekonomian. Yang kelima, menjelaskan otoritas jasa keuangan. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan lembaga jasa keuangan. Sebelum memasuki materi, silakan tonton video terlebih dahulu. Tahukah kamu apa itu lembaga keuangan? Jika belum tahu, mari kita simak ilustrasi berikut ini. Lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan suatu institusi atau badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan, yang kegiatannya dapat menghimpun aset dalam bentuk dana untuk pendanaan kegiatan ekonomi, proyek pembangunan, dan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Perbankan, pengertian lembaga keuangan ini adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan ini merupakan suatu badan usaha yang bergerak di bidang keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Nah, di sini ada lembaga keuangan. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat baik dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk-bentuk lainnya. Sebagai contoh, Andi merupakan seorang pegawai swasta di salah satu perusahaan ternama. Andi berencana menyimpan uang sebagai tabungan di masa depan. Maka dari itu, Andi menyimpan uangnya di bank agar lebih aman dan pengelolaan keuangannya lebih terencana. Kegiatan tersebut termasuk ke dalam kegiatan menghimpun dana, karena bank memperoleh dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Sedangkan kegiatan menyalurkan dalam bentuk kredit adalah ketika bank meminjamkan uang kepada masyarakat. Berikut ini terdapat fungsi-fungsi bank. Contoh dari pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran, di sini ada pengiriman uang, kartu kredit, dan inkaso. Jenis bank berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Bank sentral dipegang atau dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Tahukah kamu mengenai Bank Indonesia? Pasti di daerah kalian terdapat Bank Indonesia, bukan? Bank Indonesia merupakan bank sentral yang ada di Indonesia. Bank Indonesia mempunyai tujuan yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
Indonesia merupakan salah satu lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Lembaga keuangan menyediakan jasa keuangan bagi masyarakat. Tanpa adanya lembaga keuangan di Indonesia, tentunya masyarakat akan kesulitan. Misalnya, ketika masyarakat membutuhkan modal untuk membangun suatu usaha, lembaga keuangan seperti bank bisa meminjamkan modalnya kepada masyarakat yang membutuhkannya. Selanjutnya, ada bank umum. Bank umum merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah. Selanjutnya, ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Bank ini kegiatan usahanya berdasarkan prinsip konvensional maupun bagi hasil. Dan dalam kegiatan usahanya tidak boleh memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya ada bank berdasarkan kepemilikan modalnya. Yang pertama ada bank pemerintah. Bank pemerintah merupakan bank yang seluruh modalnya berasal dari pemerintah. Contohnya seperti Bank BRI, BNI, dan BTN. Yang kedua ada bank swasta nasional. Bank swasta nasional merupakan bank yang seluruh modalnya berasal dari pihak swasta nasional. Contohnya seperti BCA, Bukopin, dan Danamon. Kemudian ada bank koperasi. Bank koperasi ini merupakan bank yang saham-sahamnya dimiliki oleh koperasi. Selanjutnya ada bank asing. Bank asing ini merupakan bank yang modalnya berasal dari pihak swasta asing maupun pemerintah. Contohnya seperti Citibank. Dan yang terakhir ada bank campuran. Bank campuran ini merupakan bank yang modalnya berasal dari pihak swasta nasional dan pihak asing. Contohnya, di sini ada Bank ANZ dan Bank BNP. Lembaga jasa keuangan bank adalah suatu lembaga internasional keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau banknot. Pengertian bank, bank adalah lembaga internasional intermediasi keuangan yang ditugaskan menghimpun dan menyalurkan dana di masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya, fungsi bank. Fungsi bank menurut undang-undang yang pertama menghimpun dana masyarakat, yang kedua menyalurkan dana kepada masyarakat, yang ketiga menyediakan layanan jasa bank. Jenis-jenis bank ada beberapa. Yang pertama, berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya ada 3. Yang pertama, bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan perbankan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum ini dikenal juga sebagai bank komersial atau komersial bank. Tugas-tugas bank umum ada 3. Yang pertama, menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Yang kedua, menyediakan fasilitas umum untuk perdagangan internasional. Yang ketiga, memberikan pelayanan penyimpanan barang berharga. Yang kedua, bank sentral. Bank sentral adalah bank milik negara yang bertanggung jawab untuk mengatur dan menjaga stabilitas harga atau nilai mata uang negara. Di Indonesia, bank sentral dikenal sebagai Bank Indonesia. Tugas-tugas bank sentral meliputi yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Yang terakhir, Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan perbankan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, tetapi kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi, kegiatannya jauh lebih
sempit dibandingkan bank umum. Tugas-tugas BPR ada 4. Yang pertama, menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito jangka panjang dan tabungan. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menyediakan pembiayaan bagi nasabah. Yang keempat, menempatkan dana dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Yang kedua, berdasarkan kepemilikan dibagi menjadi 5. Yang pertama, bank pemerintah merupakan bank yang sahamnya dimiliki sebagian atau sepenuhnya oleh pemerintah. Yang kedua, bank swasta merupakan bank yang sahamnya dimiliki sebagian besar oleh pihak swasta. Yang ketiga, bank asing merupakan cabang bank dari luar negeri yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing. Yang keempat, bank pembangunan daerah merupakan bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi. Yang terakhir atau yang kelima, bank campuran merupakan bank yang didirikan oleh satu atau lebih bank umum berkedudukan di Indonesia dengan satu atau lebih bank kedudukan di luar negeri. Selanjutnya, yang ketiga, berdasarkan kegiatan operasionalnya. Yang pertama, bank konvensional merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, di mana bank menerapkan harga sesuai tingkat suku bunga untuk produk simpanan atau kredit dan menerapkan biaya untuk jasa bank lainnya. Yang kedua, bank syariah merupakan bank menerapkan aturan perjanjian sesuai dengan hukum Islam antara bank dan pihak lainnya, baik itu berupa simpanan, pembiayaan usaha, ataupun kegiatan lainnya. D. Produk bank. Yang pertama, kredit pasif dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, tabungan. Yang kedua, tabungan berjangka atau deposit berjangka. Yang ketiga, sertifikat deposito. Yang keempat, giro. Yang kelima, deposit on call. Yang kelima, loan deposit. Yang terakhir, deposit automatic rollover. Yang kedua, kredit aktif dibagi menjadi beberapa juga. Yang pertama, kredit rekening koran. Yang kedua, kredit aksep. Yang ketiga, kredit dokumenter. Yang keempat, kredit reimbus. Yang kelima, kredit surat berharga. Yang ketiga, produk lalu lintas pembayaran dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, kiriman uang atau transfer. Yang ketiga, clearing atau clearing. Yang ketiga, inkasso atau collection. Yang keempat, safe deposit box. Yang kelima, bank notes, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan materi yang saya berikan. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui grup WhatsApp atau Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.